Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita jumpa lagi pada pagi hari ini, tentunya dengan harapan semuanya sehat-sehat. Ya, semua sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Ya, kita akan berdoa dulu untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, terpujilah namamu. Pagi ini Tuhan kami boleh datang kepada Engkau dengan segala keberadaan kami, dengan ucapan syukur dan terima kasih kami atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sepanjang hari. Biarlah pada pagi hari ini sebelum kami beribadah kepadamu, kiranya Engkau layakan kami dan Engkau kuasai seluruh tubuh kami, seantero tubuh kami dengan kuasa Roh-Mu, dan biarlah ibadah kami boleh menjadi berkat bagi kami semua, terlebih berkenan di hati Engkau, dan kiranya Engkau pimpin ibadah kami ini dengan kuasa Roh yang Kudus, dan Engkau memberikan pengurapan pada kami masing-masing yang melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian, Kita Dipilih. Kau di sini.
pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu yang tak terbatas, kuasa-Mu yang tak terhingga pasti akan terjadi dalam kehidupan kami semuanya jika kami senantiasa sungguh-sungguh kepada-Mu. Dan kiranya Tuhan, kuasa-Mu yang sebentar akan kami nikmati melalui firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang disampaikannya boleh menjadikan kekuatan, boleh berguna bagi kehidupan kami, dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji hormat dan syukur kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, kita bertemu lagi dalam minggu yang terakhir di dalam bulan Mei. Minggu yang lalu kita sudah merayakan akan kenaikan Tuhan dan Pantekosta, hari Pantekosta, pengukuran kuasa Roh Kudus turun bagi kita sekalian. Saudaraku sekalian, kita sudah mendapatkan satu harapan dari Tuhan bahwa jangan takut, aku akan mengirimkan satu roh penolong. Saudaraku sekalian, kalau hari ini masa-masa yang saat ini sulit ini banyak orang masih ragu. Tetapi pagi ini kami akan menyampaikan firman tentang masa penantian. Akhir dari bulan ini saya akan menyampaikan satu firman tentang masa penantian. Artinya sekarang ini sudah jelas-jelas masa penantian yang kita tidak sadari. Sebetulnya ini sudah tahun lalu sebelum COVID ini turun sudah bisa ada tanda-tanda bahwa tahun 2020 ada satu masa yang sulit di mana orang sudah takut. Orang akan jatuh, orang kaya akan miskin, orang yang tidak memelihara kesehatan langsung meninggal. Saudaraku sekalian, mari pada hari ini kita akan perenungkan. Masa penantian apa sih penantian? Kalau pada waktu dulu kita lihat ibu-ibu di desa-desa itu, mereka habis menuai padi, ditumbuk, dilesung, langsung ditaruh di seperti tempe begitu, ditampi, diambil supaya sekamnya tuh disisihkan yang ada yang berhasil. Artinya itu ditampi. Saudara dan saya hari ini kita sedang ditampi. Tadi pujian tadi ya mungkin kita kurang semangat, tapi sebetulnya saudara tadi Ibu Bapak tadi mengajak pujian untuk dipilih. Saudara adalah umat pilihan. Tapi saudara berdiri bersama temannya dengan saudara karena saudara adalah umat pilihan. Yang bertahan sampai saat ini adalah umat pilihan. Jadi kita berbahagia sekali. Jadi ya mungkin kita harus semangat bahwa saudara saat ini baik yang di gereja maupun di rumah saudara Gratia itu adalah umat pilihan. Dipilih dari segala bangsa, ditampi. Kalau kita lihat sekarang gereja-gereja besar tidak boleh beribadah sepenuhnya yang dulu. Mungkin bisa nampung 1000 harus ibadah 1000, tidak bisa. Hanya dibagi sepertiga. Itu adalah masa penantian yang tidak kita sadari. Dahulu kita bisa KKR ribuan, disiapkan 3.000, tapi sekarang tidak bisa. Itu istilah ditampi saat ini. Dan pula untuk yang lain-lain yang mungkin perayaan pernikahan atau apa macam-macam ada batasan. Bahkan yang kemarin kita alami pembatasan. Kita masuk kota A tidak boleh, pulang ke sini tidak boleh. Itu juga ada penyekatan, penampian. Saudaraku, mari renungkan.
Jangan saudara berharap bahwa virus ini akan segera selesai. Segala macam obat atau ilmuwan atau apa, ahli tidak bisa menghentikan. Yang dapat menghentikan adalah Yesus Kristus. Karena dia yang memegang kendali dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita yang sudah menjadi umat pilihan, mari kita tetap bertahan. Kita pegang Yesus sebagai juru selamat kita. Ya. Mungkin sekarang ada orang mengatakan sudah divaksin, saya sudah divaksin, tapi saya keluar juga pakai masker, pakai bintang, tetap saya memelihara protokol kesehatan. Ya. Jangan sok kalau sudah divaksin harus ke sana kemari, itu saudara ada yang menentang peraturan yang ada. Terus waktu pagi hari ini, ayo kita yang sudah tetap bertahan saja, pertahanan terus sampai Tuhan datang balik. Jangan goyah. Apapun yang terjadi, terjadilah sesuai rencana Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau kita baca di dalam Yeremia 51 ayat 2, dikatakan di sini, aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya dan akan menyapu bersih negerinya, sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malapetaka. Aku mengirimkan penampi-penampi. Kalau kita bayangkan di dalam berikut ini, kerajaan Babel itu kaya raya. Tuhan mengatakan ini adalah kota yang penuh emas awalnya, tapi Tuhan kecewa karena apa? Penduduknya tidak taat. Banyak mabuk-mabukan, berjudi, sudah dilarang, diperingatkan, tapi tetap bandel. Akhirnya Tuhan marah, tidak ada pengampunan satupun. Pada waktu itu negara Babel negara yang bagus, indah, banyak gedung-gedung tinggi, patung-patung di sana kemari. Mereka sudah diperingatkan jangan menyembah pada ilah lain kecuali pada aku. Tuhan mengatakan seperti itu, tapi mereka mendirikan patung-patung yang besar-besar, tinggi-tinggi. Tuhan marah. Inilah hari ini, saudaraku sekalian, yang tetap bertahan sampai hari ini. Percayalah, jangan goyah dan jangan tinggalkan Tuhan. Risikonya besar. Seperti ini, Tuhan akan mengirimkan penampi-penampi dan akan menampinya. Dan di sini katakan akan menyapu bersih, tidak ada satupun yang tersisa. Saudaraku sekalian, hari ini kita hidup di dunia ini sedang dalam masa penampian. Nanti saya uraikan masa penampian ini bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Saudaraku, kalau kita lihat saat Tuhan itu akan membiarkan yang jahat dan yang baik. Saat ini Tuhan sudah membiarkan. Di dunia ini juga, di negara kita ini juga. Tuhan membiarkan. Yang jahat, yang baik itu mereka dibiarkan dulu. Nanti Tuhan akan turun tangan, ditampi. Yang jahat disisihkan, yang baik disisihkan. Yang benar di sini, yang tidak benar disisihkan. Hari ini kita harus waspada. Mungkin masa penampian ini mungkin dianggap sepele. Silakan. Tapi hari ini firman Tuhan memperingatkan saudara dan saya. Ayo, masa penampian berlomba-lomba untuk menuju satu yang Tuhan tentukan. Di sini katakan, kalau kita lihat juga di akhir zaman ini, yang jahat dipisahkan, yang berbuat juga dipisahkan, yang munafik dipisahkan, sehingga tertinggal untuk mempelai Kristus, yaitu saudara dan saya yang terpilih hari ini. Jangan goyah, jangan tinggalkan Yesus. Apapun yang terjadi saat ini, kita harus pegang Yesus. Kalau kita hanya lengah sedikit, maka iblis yang masuk. Kita tidak berdaya. Sekarang ada orang banyak pada waktu mereka kaya, pada waktu mereka dilanda penyakit ini, COVID langsung meninggal. Dengan mudah mereka mengatakan, ya anakku,
nanti kita berjumpa di surga. Ada orang yang bicara seperti ini, dengan mudah mereka mengatakan nanti kita berjumpa di surga. Padahal kehidupannya belum tentu sejalan dengan Tuhan. Surga yang bagaimana? Ya, saudara saya hari ini belum mengenal surga, tetapi kita perlu ketahui bagi orang yang bertahan, yang sudah ditampi Tuhan supaya tetap terus, nanti Tuhan akan menyediakan suatu tempat di sana, tempat yang indah, tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan, semuanya akan berjalan aman dan damai sejahtera. Saudaraku sekalian, ingat hari ini kita harus sadar, ya saudara itu sudah ditampi. Artinya ditampi itu tetap bertahan, jangan sampai goyang. Mungkin ada goyangan soal ekonomi, goyangan soal keluarga, goyangan soal ya jabatan diberhentikan, dipindah, terus langsung pindah. Saudara, jangan takut. Hari ini masa-masa sulit ini sedang kita jalani. Saudara dan saya tidak mampu berbuat apa-apa tanpa mengandalkan Yesus Kristus. Saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan masa penantian? Hari ini saya tidak berbicara tentang berkat-berkat. Kalau firman Tuhan kita berbicara berkat-berkat terus, nanti kita ini sepertinya males. Soalnya berkat belum turun. Tanpa Tuhan katakan berkat itu pilih-pilih terus. Tapi berkat yang mana? Saya tidak terima. Artinya saudara harus ke gereja, harus mendengar firman Tuhan. Itu. Tetapi hari ini perhatikan, saudara, orang yang sudah dipilih harus masuk di dalam penampian. Artinya harus saudara harus meningkat. Imannya harus meningkat. Kalau saya berbicara tentang penampian ini, ditampi artinya saudara sudah ditingkatkan. Yang mungkin yang lalu saudara hanya sekedar kasih berkah terus, susu terus. Artinya tidak bisa bertumbuh. Hari ini kita harus saudara ada perubahan. Mengikuti Yesus harus ada perubahan. Ingat, masa penampian ini sudah ada dan sedang berlaku. Saya mungkin banyak orang, saya juga berdoa, Tuhan kalau bisa virus ini segera berlalu, saya supaya hidup seperti tahun 2018 lalu tidak bisa. Ya. Ini sudah tidak, bukan waktunya seperti yang lalu. Ini waktunya penampilan. Mungkin tahun depan lebih sulit lagi. Kalau saudara mulai hari ini tidak tanamkan Yesus di dalam kehidupan saudara, maka saudara juga akan ditampil lagi. Pegang Yesus ya. Saya akan supaya Tuhan tetap melakukan apa yang saudara akan lakukan. Itu yaitu tetap setia dan taat. Tuhan akan selalu menolong pada orang yang setia dan taat untuk melakukan perintahnya. Di dalam Mazmur 37 ayat 25 dikatakan di sini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudaraku, ini pegang janji Tuhan itu sampai tidak berubah. Di sini katakan Mazmur, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya. Artinya saudara dan saya menjadi orang pilihan, tidak ditinggalkannya atau anak cucunya meminta roti. Artinya jaminan Tuhan kalau saudara setia dan taat dan benar di hadapan Tuhan, yang Tuhan katakan tidak ditinggalkannya, bahkan anak cucunya tidak akan minta roti. Artinya jaminan penuh dari Tuhan. Cucu-cucu kita tidak akan meminta.
pegang teguh. Hanya orang yang benar. Maka di sini Tuhan katakan tidak akan ditinggalkan. Dan anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Artinya meminta ke sana kemari. Sudah dicukupi. Itu dari saudara. Kalau hari ini saudara jadi orang benar, taat. Mazmur katakan tadi. Dahulu aku muda, sekarang tua. Tapi tidak pernah orang benar ditinggalkan. Jaminan Tuhan. Saudara dan saya kalau hari ini kita hidup benar. Jaminan anak cucu kita tidak akan meminta. Artinya disediakan. Anak cucu kita sudah disediakan. Oleh sebab itu hati-hati saudaraku sekalian. Firman Tuhan ini memberikan satu arahan kepada saudara dan kepada saya juga. Harus hati-hati. Mengikut Tuhan tidak boleh sembarangan. Tidak boleh hanya tambal butuh. Saat kita butuh, kita setia. Saat kita berjuang, kita lupa. Saudara, salah besar hari ini. Bangkitlah. Jadilah anak Tuhan yang dewasa bertumbuh. Jangan seperti baik. Jangan hanya meminta-minta terus. Tapi kita harus melaksanakan dulu apa yang Tuhan perintahkan. Baru Tuhan menjamin kehidupan saudara. Ada 4 hal di mana masa penampian itu. Di sini masa di mana Tuhan memisahkan yang jahat dan yang baik. Tadi katakan yang jahat dan yang baik dipisahkan. Sebagaimana di dalam Kejadian itu katakan ada gelap dan terang. Dipisahkan. Tidak bisa menjadi satu. Tapi hari ini seperti ini Babel tadi katakan orang baik dan orang jahat boleh duduk bersama. Tapi ada waktunya saat ditampi. Mereka dipisahkan yang jahat, yang tidak jahat, yang benar dipisahkan. Ditampi. Di sini di dalam Matius 13 ayat 49. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Tuhan menciptakan dunia ini. Tuhan memisahkan gelap dan terang. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu daripada yang gelap. Jelas. Yang terang dipisahkan dari gelap, yang jahat dipisahkan dari yang baik. Jelas hari ini. Apakah saudara masuk dalam kriteria seperti ini? Sebagai orang pilihan, memegang Yesus dan kehidupannya, kita harus hidup di dalam terang. Kalau kita diajak, mungkin saat ini ada tawaran. Saudara tidak punya penghasilan, pekerjaan mungkin sudah PHK. Ayo kita bisnis untuk jadi kurir narkoba gelap. Saudara harus tolak. Karena ini kegelapan ini tidak bisa disatukan dengan terang. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, akulah terang dunia. Saudara harus ikut. Tidak boleh ikut yang gelap. Kalau mungkin sekarang saudara terdesak ekonomi tidak ada uang, ayo sudah kita gak usah anggota, takut sudah kita tinggalkan, kita dagang jadi kurir narkoba. Sekali dapat berapa juta, saudara sekali, 2 kali saudara ketangkap masuk penjara. Bagaimana tanggung jawab saudara sebagai keluarga, anak istrimu? Ini yang disebut kata pemisahan. Harusnya gelap dipisahkan dari gelap. Di zaman ini yang jahat bertambah jahat, yang baik bertambah baik, dan yang cemar akan bertambah cemar, yang kudus akan bertambah kudus. Inilah yang Tuhan lakukan agar yang jahat dipisahkan dari yang baik. Saudaraku sekalian, firman ini mengarahkan pada kita. Ayo, jangan berjalan dalam kegelapan. Apapun keadaan saudara saat ini, mungkin saudara saat ini butuh sesuatu. Yang pertama kali datang, jangan datang kepada manusia. Saya katakan sekali lagi, saudara pada waktu saudara butuh, garis bawahi, jangan datang kepada manusia.
datang kepada Yesus, datang berlutut minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya jalan keluar, berikan saya petunjuk, hikmat-Mu turun, apa yang saya lakukan, saya butuh ini. Mungkin ada orang yang butuh, ya saya sudah butuh, Tuhan saya butuh untuk bayar uang sekolah anak saya butuh itu. Saudara ingat, doa yang benar itu harus doa dari hati yang paling dalam. Jangan saudara egois, datang langsung minta. Datang kepada Tuhan, undang hadiratnya. Dengan hati yang hancur, memuji nama Tuhan. Di situ ada hikmat yang turun. Saya sudah sampaikan kepada anak-anak saya juga. Saat kamu memerlukan sesuatu, jangan minta dulu pada manusia, datang kepada Yesus. Undang Yesus masuk. Saat itu saudara akan mendapat jawaban yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab itu, di dalam tadi Matius 13:9, Tuhan sedang memisahkan yang jahat, gelap dan terang. Saudaraku sekalian, mari kita yang saudara dan saya menjadi umat pilihan. Jadilah terang. Jalanlah sesuatu dengan jalan yang terang. Di situ Tuhan akan hadir. Kalau saudara meninggalkan terang menuju kegelapan, maka Tuhan menutup mata dan Tuhan menjauh. Saudara akan merasakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masa di mana Tuhan memisahkan belalang dan gandum. Gandum dan belalang ini tumbuhnya bersama-sama. Seperti tadi itu Tuhan membiarkan orang jahat dan orang benar di Babel, dibiarkan sampai Tuhan dengan masa penampian habisi mereka. Belalang dan gandum ini ibarat dan adalah bagaimana sesuatu gereja kita juga tumbuh seperti ini. Ada belalang, ada gandum. Di mana-mana itu pasti ada, di gereja mana tidak ada satu pun. Di sana tidak ada satu orang pun yang benar. Saudara saya bukan orang benar. Tetapi saudara, karena kita mengasihi Yesus, melakukan sesuatu untuk Yesus, maka Tuhan hadir. Di sini katakan, masa di mana Tuhan memisahkan belalang gandum. Matius 13 ayat 24-30, Yesus memberikan perumpamaan. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Hal kerajaan surga itu diumpamakan seperti penabur yang menabur benih di ladangnya. Tentunya yang ditabur adalah yang baik. Tidak ada orang yang menabur, petani yang akan menabur. Tentu dia memilihkan biji padi atau jagung yang terbaik. Jadi hal kerajaan surga seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Hal kerajaan surga hari ini saya menyiapkan firman Tuhan ini. Saya tabur hal kerajaan surga. Saya tabur. Benih ini adalah firman Tuhan yang benih, yang baik. Bukan saya mendapat firman yang jelek. Artinya yang menyenangkan saja tidak boleh. Ketuklah pintu, kami akan bukan, carilah. Harus ada awalnya dulu. Mengawal itu mendapatkan harus ada awalnya dulu. Jangan sembarang ketuk dibukakan. Jangan sembarang minta diberi. Salah besar. Tapi di sini katakan, hal kerajaan Allah itu adalah benih yang baik kita berdarah. Yang 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Saudaraku sekalian, saat saudara membutuhkan, saudara di gereja, ada musuh yang datang. Siapa musuh? Iblis. Enak-enak mendengar firman Tuhan, ada yang lari-lari, ada yang jalan-jalan, sehingga firman yang tadi saudara terima
akhirnya lepas. Terlihat ada orang jalan, ada orang yang keluar masuk, lepas. Musuh di dalam gereja pasti ada. Tapi kalau hari ini saudara tetap memegang firman Tuhan, kerajaan Allah, benih yang tabur, saudara dengarkan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya. Akhirnya saudara mendapatkan benih yang baik. Katakan musuh itu datang saat kita lemah. Musuh itu akan datang saat kita mendapat suatu cobaan, di mana kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara membutuhkan apa-apa, itu yang datang adalah musuh juga datang. Tapi kalau saudara bertekuk lutut di batu, mengundang hadirat Tuhan, minta sama Tuhan, mungkin dengan cucuran air mata, Tuhan akan datang memberikan penghiburan. Bukan berarti nanti saudara butuh uang langsung Tuhan kirim, bukan. Ada jalan keluar, cara Tuhan untuk menolong saudara-saudara. Ini yang penting ini. Yang ke-25, ketika gandum itu tumbuh dan berbunyi banyak, tumbuhlah juga lalang itu. Ketika gandum itu tumbuh dan keluar bulir-bulirnya, artinya bulir-bulir gandum itu tumbuh. Di situ lalang juga tumbuh bersama-sama. Yang ke-27 katakan, maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu berkata, Tuhan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah belalang itu? Ini pertanyaan. Kalau Tuhan sudah menaburkan benih yang bagus dan bertumbuh, dari mana lalang itu kok bisa tumbuh? Ini peringatan bagi saudara saya. Jangan sampai kalau saudara sudah mengikuti Tuhan, jangan coba-coba saudara lengah. Karena saat saudara beribadah, saat saudara setia, iblis ada di samping saudara. Tapi kalau saudara memegang teguh firman Tuhan, maka di situ iblis akan lari. Ya, tadi kata begini, dari manakah lalang itu? Yang ke-8 katakan, seorang musuh yang melakukannya, dan berkatalah hamba-hamba itu, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Apakah saya harus cabut itu? Ya, yang ke-29 katakan, tetapi Tuhan itu berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Artinya kita tidak boleh sembrono. Tuhanlah yang mengatakan, Tuhan sedang menabur firman. Kita tidak boleh sembrono. Artinya kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Mungkin Tuhan, ini istilahnya kalau kita mengalami suatu masalah, jangan kita berusaha dengan kekuatan. Saya usahakan diri, saya atas sendiri. Tuhan mengatakan jangan ya. Tetapi kan katakan ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh-tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata penuai. Kumpulkanlah lalang itu dan ikatlah, kemudian dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu masuk ke dalam lumbung. Di dalam gereja ini pasti ada. Saat ini Tuhan sedang melihat. Ya, mungkin di dalam gereja ada lalang, ada gandum. Tetapi kita tidak boleh menghakimi. Tuhan mengatakan ada saatnya. Aku akan datang menyuruh penuh, menyuruh saudara dan saya umat pemenang ini untuk membersihkan. Lalang tidak ada, biar Tuhan yang memberitakan. Cabut, dibakar. Tetapi gandum yang berubah dikumpulkan dimasuk dalam lumbung. Saudara dan saya hari ini pegang teguh firman Tuhan. Saudara dan saya orang yang percaya dikumpulkan dalam satu lumbung rumah Tuhan. Artinya satu keindahan yang Tuhan berikan pada saudara saya. Yang setia dikumpulkan kita dalam satu lumbung aman dan damai. Yang ketiga, kalau tadi yang kedua tadi katakan
masa Tuhan memisahkan belalang dan gandum. Yang ketiga di sini katakan masa di mana Tuhan memusnahkan yang berbuah dan yang tidak berbuah. Ini lebih-lebih mengenal berbuah dan tidak berbuah. Kalau orang Tuhan, orang Kristen tidak berbuah, mereka nanti akan lihat dipotong dari rantingnya, langsung dibiarkan kering. Saudara dan saya, jadilah orang Kristen yang berbuah. Karena Tuhan menghendaki ini akan dipisah. Saat ini penampilan ini jelas-jelas mengatakan yang berbuah dan tidak berbuah dibedakan. Di dalam Yohanes 15 ayat 1 yang ke-6 jelas di sini katakan ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Sekali lagi masa penampilan ini terjadi di yang berbuah dan tidak berbuah. Tetapi di dalam Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Artinya yang mengusahakan itu adalah Bapa di surga. Jadi maka akulah pokok anggur benar. Dan yang kedua, ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong dan ranting dikumpulkan, yang bersih dikumpulkan supaya berbuah banyak. Yang tidak berguna, tidak berbuah dipotong-potong dikumpulkan, dan yang berbuah dibersihkan supaya berbuah lebat. Saudaraku, yang ketiga ini katakan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku, saudara dan saya, Tuhan mengatakan kamu sudah bersih karena setiap firman yang kukatakan kepadamu, saudara menerimanya. Tapi ayat yang 4 dikatakan lebih jelas, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur yang benar. Demikian kamu tidak dapat berbuah jika tidak tinggal di dalam aku. Ini jelas-jelas. Yesus pokok anggur yang benar. Kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, maka kamu tidak akan berbuah. Kalau kamu tinggal di dalam aku, maka kamu juga akan ada di dalam aku. Saudaraku sekalian, ayo sama-sama. Firman Tuhan ini mengatakan berbuah dan ini kita pelajari sungguh-sungguh. Dan yang kelima dia dikatakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalamnya, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa. Jelas. Kalau saudara tidak tinggal di dalam Tuhan, kamu tidak akan dapat berbuat. Meskipun saat ini, mungkin saudara punya usaha besar. Tapi kalau firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak tinggal dalam aku, artinya saudara tidak tinggal di dalam kasih Kristus, tidak di dalam mengikut Tuhan, maka kamu tidak dapat berbuat. Jelas-jelas ini dikatakan kepada saudara saya. Oleh sebab itu, sebagai umat pilihan, ayo kita tetap pegang firman Tuhan untuk menjadi makanan rohani saudara. Yang keenam katakan, barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang ke gunung seperti ranting-ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan lalu dibakar. Karena itu di akhir zaman ini Tuhan mencari gereja dari Tuhan atau orang-orang berkualitas yang berbuah lebat lagi demi kemuliaan nama Tuhan, dan berbuah yang tidak berbuah akan disingkirkan. Gereja Tuhan, saudara saya saat ini, mungkin tahun 2019 masih banyak yang hadir, tetapi hari ini tinggal berapa? Tidak usah khawatir, karena ini sudah firman Tuhan. Setiap gereja juga seperti ini. Tidak bisa mereka beribadah sepenuhnya, tapi diatur. Yang mungkin mereka tidak setia, tidak taat,
terguncang dengan keadaan kebutuhan ekonomi, mereka sudah lari kepada ilah lain. Yang keempat, yang terakhir, ya, di sini katakan masa di mana Tuhan memisahkan yang munafik dan yang tulus. Wah, ini yang perlu saudara garis bawahi. Saudara hati-hati. Yang munafik dan tulus itu sudah jelas. Di gereja pasti ada belalang, ada galung. Ada yang berbuah, tidak berbuah. Tapi di sini yang munafik dan yang tulus. Di dalam Alkitab bahwa ragi orang Farisi sebelum ada ini, di mana kemunafikan terjadi di mana-mana. Seperti yang kemarin beberapa minggu lalu saya sampaikan, ragi orang Farisi adalah orang yang munafik. Ya. Mereka istilahnya KTP-nya Kristen, tapi kehidupannya tidak sesuai. Ini yang munafik. Hanya ditulis di KTP, tapi kehidupannya tidak sesuai dengan Tuhan. Kejahatan semakin nampak. Banyak orang beribadah, sikapnya manis. Ketika bertemu orang selalu menunjukkan sikap yang baik dan beriman, tetapi hidupnya penuh dengan kenajisan. Inilah orang yang disebut orang munafik. Saudaraku sekalian, mari kita koreksi. Munafik ini jelas-jelas tampak saat-saat kita menghadapi pemisahan, menghadapi penampian ini. Terjelas yang munafik akan mungkin mereka dapat beribadah, tetapi kehidupannya bertolak belakang. Saudara itu hati-hati. Kalau ini kan Alkitab mengajar bahwa setiap orang yang beribadah harus mau berbuah. Makin hari makin maju dalam perang kasih Kristus. Makin harus maju. Kalau saudara makin hari tidak akan maju, maka saudara akan tertinggalkan. Saudara dalam Yeremia 2 ayat 11 katakan kejahatan akan menghajar engkau dan kemurtatan akan menjauh engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jadinya dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dengan gemeteran terhadap aku, dan firman Tuhan ini akan terus kita akan dengar. Bagi yang tetap bertahan supaya kita tetap setia dan taat. Mari saudara sekalian firman masih tetap bertahan supaya kita yang menjadi umat pilihan tetap setia dan taat melakukan kehendak apa yang Tuhan ceritakan kepada saudara sekalian. Puji nama Tuhan, mari kita akan lihat bahwa tanda-tanda zaman ini sudah tiba. Ayo kita sama-sama untuk tetap beribadah dengan sungguh-sungguh supaya nama Tuhan tetap dimuliakan. Terima kasih, puji nama Allah. Saudara sekalian, kalau kita lihat tanda-tanda yang terakhir ini, maka saya akan mengajak saudara untuk tetap setia dan taat. Izinkan hari ini kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita minta sama Tuhan, jadikan aku umat pilihan yang taat kepada. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup firman Tuhan dengan doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukurnya adalah seperti Engkau. Kan Tuhan sudah memberikan kami jawaban. Saat ini adalah saat di mana kami akan ditampi. Dan kami berbahagia, kami yang sudah ada di dalam umat pilihan. Biarlah kami tetap bertahan dan tetap hidup dalam benar firman. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Ajarlah kami mengerti akan rencana. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-jemaat Sator Koro dan jemaat Kayu Koto yang masih setia dan bertahan. Jadi umat pilihan, jadilah berkat bagi orang lain. Hidupanmu ada di tangan Tuhan. Dan percayalah Tuhan selalu akan memimpin kehidupanmu. Asal kita tetap hidup dalam kebenaran dan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi Presiden kami Joko Widodo. Tuhan berikan kemampuan untuk memimpin negeri ini. Memulihkan negeri ini. Supaya ada damai sejahtera
akan dialami oleh bangsa kami ini Tuhan. Biarlah kami tetap bertahan meskipun virus datang terus-menerus. Kami tidak atau tidak puntar, dan Tuhanlah yang mengikat. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari kita angkat tangan ke atas. Kami percaya Tuhan bahwa firman dan amin akan menuntun kami pada jalan kebenaran. Kami siap Tuhan untuk ditampi. Nyatakan kuasa. Terima kasih. Saudaraku sekalian, ulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan Persekutuan Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berjumpa lagi pada minggu depannya. Haleluya. Amin.